Dir Mujahidku tercinta, Surabaya, Juni 2020. Aku sedang merapikan buku-buku ketika menemukan satu album musik karya Acoustic Group Nasid asal Bandung yang lagu-lagunya menjadi favoritku sejak kuliah dulu. Tergeletak di ujung rak. Aku hampir saja lupa kapan membeli album CD ini andai tak menemukan surat berisi tulisan tangan yang terselip di dalamnya. Ah ya, album ini adalah hadiah ulang tahun untuk seseorang yang kini menjadi suamiku. Kuserahkan hadiah ini bersamaan dengan surat cinta yang kutulis sehari sebelum akad nikah. Aku tahu abang suka Nasid, jadi aku belikan album CD Acoustic ini buat kado ulang tahun abang. Semoga suka, ucapku sembari menyodorkan kado padanya seusai kami sholat berjamaah untuk pertama kali sebagai suami istri. Tapi untuk suratnya tolong dibaca setelah aku keluar kamar saja, soalnya aku malu, hehe. Dia tersenyum sembari mencubit pipiku. Ah, meski peristiwa itu telah berlalu 6 tahun silam, tapi saat mengingatnya aku selalu tersipu malu. Kini kubuka lembaran surat tersebut dan kembali membacanya. Dir Mujahidku tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Tak pernah terbayangkan jika takdir akan mempertemukan kita, menyampaikan kita pada akad yang suci, menjadikan aku sebagai istrimu dan engkau menjadi suamiku. Perkenalan yang singkat akhirnya bisa berlabuh pada pernikahan yang suci jua. Maha suci Allah yang menautkan serta memantapkan hati kita pada pertemuan pertama dan mengizinkan akad nikah itu terucap pada pertemuan selanjutnya. Suamiku, dengan perkenalan secepat itu tentu kau belum paham benar bagaimana watakku. Kau juga pasti belum tahu banyak keburukan-keburukan yang ada pada diri ini. Tentulah sangat sulit beradaptasi tersebab perbedaan-perbedaan pada diri kita masing-masing. Mujahidku sayang, istrimu ini adalah perempuan biasa yang sedang berupaya untuk mensolehkan diri, maka jadilah engkau jalan yang bisa menghubungkan aku dengan Tuhanku. Bimbing dan pimpinlah aku menuju jannahnya. Imamku tercinta, maafkan jika nanti aku melakukan kesalahan padamu. Maafkan jika nanti aku sering mengecewakanmu. Maafkan jika sikapku akan sering membuatmu marah. Maafkan jika aku kurang bisa membahagiakanmu, dan maafkan diri ini jika kau dapati bahwa aku bukanlah wanita yang seperti engkau harapkan. Suamiku, jika air laut diibaratkan tinta dan ranting-ranting pohon adalah pena, maka tidak akan pernah cukup menuliskan rasa syukurku pada Allah. Aku bersyukur, sangat bersyukur bisa dekat denganmu dan Allah bersedia menjodohkan kita. Terima kasih sayang. Kau mau menerimaku sebagai istrimu, walau kau tahu diri ini penuh dengan kekurangan. Terima kasih karena engkau telah bersedia menjadi imamku yang siap membimbingku menuju ridhonya. Suamiku, mohon penuhi hatimu dengan rasa sabar. Sabar dalam membimbingku, mendengarkan keluhanku, tabah dalam menghadapi sikap burukku, dan tak pernah berhenti untuk memaafkanku. Aku akan berusaha menjadi madrasah cinta bagi anak-anak kita nanti, insya Allah. Semoga kita sama-sama bisa menjadi penetram hati masing-masing dan tetap berjodoh sampai di akhirat nanti. Amin. Indramayu 24 Juni 2014. Coretan cinta dari istrimu. Dengan membaca ulang tulisan ini, aku kembali tersadar bahwa pernikahan adalah perjalanan dua hati yang membutuhkan berlapis-lapis kesabaran. Sabar mengendalikan ego, sabar dalam berikhtiar maksimal mencari nafkah halal, sabar menghadapi berbagai terpaan ujian hidup, sabar mendengar keluhan pasangan, sabar atas segala lelah merawat anak-anak kemudian mendidiknya dengan sepenuh cinta, sabar membersamai keluarga kecil ini dan saling mengingatkan agar terus menyejukkan rumah tangga dengan angin ketakwaan padanya. Sampai kapan? Sampai Allah berucap, perjalanan kalian cukup sudah, kini kembalilah padaku, duhai jiwa-jiwa yang tenang. Masuklah kalian pada golongan yang kuridhoi dan masuklah kalian ke dalam surgaku.
Tak henti aku berucap syukur karena Allah meridhoi dia menjadi suamiku, menjadikannya ayah dari anak-anakku, menjadi nahkoda dalam berlayarnya kapal pernikahan kami. Walau banyaknya ombak yang menghantam, alhamdulillah kami masih erat berpegangan tangan. Aku mencintainya karena Allah, aku mencintainya karena Dia pun mencintai Sang Maha Cinta. 6 tahun pertama pernikahan telah terlewati. Jika menoleh perjalanan cinta kami ke belakang, rasanya masih belum percaya kami bisa melangkah sejauh ini. Masih teringat dengan jelas problematika yang harus dihadapi ketika masih berstatus sebagai pengantin baru. Kami, dua insan yang masih menyimpan ego besar di hati masing-masing, sering berkonflik atas masalah-masalah kecil. Kami yang berasal dari adat dan didikan orang tua berbeda, sering berselisih paham hanya karena ketidakcocokan pada kebiasaan masing-masing. Energi kami habis pada persoalan yang remeh-temeh. Lalu aku pun teringat pesan mama sehari sebelum pernikahan bahwa menikah adalah seni mengalah. Pintu surga terbuka lebar bagi siapa saja yang mau meninggalkan perdebatan meski ia benar. Setelah itu, perlahan tapi pasti aku mulai mencoba menekan ego, mencoba mengalah pada suami, dan Masya Allah efeknya luar biasa. Bukan hanya energiku tak lagi terbuang sia-sia, suami pun malah jadi lebih perhatian padaku. Bahkan dia jadi lebih sering meminta maaf terlebih dahulu bila melihatku merasa tak nyaman atas tindakan atau ucapannya. 72 purnama telah kami lewati bersama, tapi perasaan itu tak pernah berubah. Jika ku tatap ia kala tertidur, rasa haru seketika menyeruak di relung hati. Dia, laki-laki yang baru ku kenal, rela bekerja keras siang dan malam demi menafkahiku secara layak. Dia mengabdikan diri sepenuhnya untuk keluarga kecil ini. Dia yang tak malu membantu istrinya mengerjakan pekerjaan rumah. Dia tiap malam ia bahkan sering menyempatkan diri untuk memijati kaki dan badanku sembari ngobrol santai. Ia tak canggung bermain bersama anak-anak, bahkan urusan memandikan dan menyeboki anak pun dia yang urus bila sedang di rumah. Dia yang sampai saat ini selalu ingin makan sepiring berdua denganku. Dia memang tak pernah memberiku bunga, namun cinta yang ia tunjukkan lewat tindakan lebih nyata adanya. Aku mencintaimu, wahai suamiku. Aku ridho menjadi istrimu. Aku ikhlas menemanimu sampai habis usia nanti. Sampai habis sisa usia. Dan meski awalnya kita bertemu di dunia maya, tapi ku berharap kita bisa berjodoh dunia akhirat. Amin. Tentang penulis. Millie Holmes, seorang ibu rumah tangga biasa yang hobi membaca buku serta menuangkan isi hatinya lewat tulisan. Novel ini adalah buku perdananya. Sebelumnya pernah menulis buku antologi bersama beberapa teman penulis lain, pernah mengabadikan diri sebagai tenaga pendidik di beberapa instansi pendidikan. Setelah menikah, ia bertekad ingin menjadi pendidik utama untuk kedua buah hatinya. Komunikasi dengan penulis bisa lewat akun Facebook Millie Holmes.